Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia dan hidayahnya. Dan tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Muhammad Teguh Prastyo, NIM 2120210009 dari kelas A 4HES. Di sini saya akan membahas atau menjelaskan tentang perseroan terbatas dan kepailitan. Untuk memenuhi tugas dari Bapak Dr. Muhammad Sohibul Itmam MH yang mengampu mata kuliah hukum perusahaan dan kepailitan. Untuk bagian pertama yang kita bahas adalah tentang perseroan terbatas. Perseroan terbatas menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007, pengertian perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang diterapkan dalam undang-undang ini. Selanjutnya yaitu ada unsur perseroan terbatas. Antara lain yang pertama yaitu badan hukum. Badan hukum sendiri adalah suatu badan yang ada karena hukum dan memang diperlukan keberadaannya sehingga disebut legal entity. Yang kedua adalah didirikan berdasarkan perjanjian. Asas dalam pendirian perseroan terbatas, setiap perseroan didirikan berdasarkan perjanjian atau kontrak harus dilakukan oleh minimal 2 orang atau lebih sebagai pemegang saham, sepakat bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas yang dibuktikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia tersusun dalam bentuk anggaran dasar, dimuat dalam akta pendirian yang dibuat di depan notaris dan lain-lain. Yang ketiga, melakukan kegiatan usaha. Kegiatan usaha di sini adalah kegiatan dalam bidang bisnis yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan al-aba. Keempat, modal dasar terbagi atas saham. Setiap perseroan harus mempunyai modal. Modal harus terbagi dalam suatu saham. Modal dasar ini disebut juga modal statuter. Modal dasar merupakan harta kekayaan perseroan terbatas atau badan hukum yang terpisah dari harta kekayaan pribadi sendiri. Organ perseroan pemegang saham. Yang terakhir yaitu yang kelima, memenuhi persyaratan undang-undang. Sistem tertutup, persyaratan mulai dari pendirian, beroperasinya, dan berakhirnya ada syarat mutlak seperti akta pendirian di depan notaris dan harus mendapat pengesahan dari menteri. Selanjutnya yaitu tentang syarat-syarat pendirian perseroan terbatas. Syarat-syarat pendirian perseroan terbatas terdiri dari 5 bagian, yaitu yang pertama perjanjian tertulis antara 2 orang atau lebih. Dalam undang-undang perseroan terbatas, kata orang harus dipandang sebagai subjek hukum dalam arti luas. Orang adalah orang perorangan atau badan hukum. Yang kedua yaitu pembuatan akta pendirian di depan notaris, pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas.
Perseroan didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM. Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan. Keempat, pendaftaran perseroan terbatas. Perseroan diselenggarakan oleh Menteri. Yang kelima, pengumuman dalam tambahan berita negara. Perseroan yang telah didaftarkan akan diumumkan dalam tambahan berita negara Republik Indonesia. Selanjutnya tentang organ-organ perseroan terbatas. Organ-organ perseroan terbatas terdiri dari 3 bagian. Salah satunya adalah yang pertama, RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tinggi dalam perseroan dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi dan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan atau anggaran dasar. RUPS sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan terbatas mempunyai kewenangan untuk menetapkan kebijakan umum perseroan, mengangkat dan memberhentikan direksi dan komisaris serta mengesahkan laporan tahunan direksi dan komisaris. Yang kedua yaitu direksi. Direksi sendiri adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan. Sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Yang ketiga yaitu Dewan Komisaris. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan. Selanjutnya adalah bagian terakhir dari perseroan terbatas, yaitu pembubaran perseroan terbatas. Pada pasal 142 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas telah mengatur pembubaran perseroan terjadi karena beberapa hal. Pertama, berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Kedua, karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir. Yang ketiga, berdasarkan penetapan pengadilan. Yang keempat, dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan. Yang kelima, karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Yang keenam, atau yang terakhir, karena dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Materi selanjutnya yaitu tentang pengertian kepailitan. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan UU KPKPU, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang penguasaan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Adapun syarat debitur dinyatakan pailit. Adapun seorang debitor dapat dinyatakan pailit apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, debitur
paling sedikit memiliki 2 kreditur. Yang kedua, debitur paling sedikit tidak membayar satu utang kepada salah satu kreditur. Yang ketiga atau terakhir, utang yang belum dibayar telah jatuh waktu dan sudah dapat ditagih. Pembahasan terakhir dari kepemilitan yaitu penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Debitur yang mengetahui bahwa keadaan keuangannya dalam kesulitan sehingga kemungkinan besar berhenti membayar utangnya dapat memilih beberapa langkah dalam menyelesaikan utangnya tersebut. Beberapa upaya dimaksud antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengadakan perdamaian di luar pengadilan dengan para krediturnya. Kedua, mengadakan perdamaian di dalam pengadilan apabila debitur digugat secara perdata. Yang ketiga, mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Keempat, mengajukan perdamaian dalam PKPU. Kelima, mengajukan permohonan agar dirinya dinyatakan pailit oleh pengadilan. Yang keenam, mengajukan perdamaian dalam kepailitan. Sekian presentasi pemaparan materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.